Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani. Kita ngomongin soal menulis kreatif. Saya tertarik untuk menanggapi status di Facebook seorang penulis yang ya sudah menulis beberapa buku gitu. Saya baca bukunya beberapa yang menarik untuk diobrolin gitu. Saya berkomentar di statusnya dan saya bilang saya akan menjawab tulisannya sebagai konten video. Nah, ini sekarang kita omongin. Ya, menarik karena tulisannya statusnya judulnya Nasib Penulis Idealis. Ada satu kalimat yang menarik ditutup gitu. Dia bilang, ternyata ribet sekali ya jadi penulis yang idealis gitu. Bener nggak sih bahwa menjadi penulis idealis itu ribet? Nah, itu yang mau saya tanggepin karena menurut saya menarik ya gitu. Saya membuat komentar di statusnya si penulis kawan kita itu. Saya bilang, nah, sepertinya dia merancukan pemahaman idealis itu antara menulis dengan baik secara teknis dan menulis dengan tema-tema yang nanti bisa kita bicarakan itu saya akan sampaikan, sering saya sampaikan ini tema. Ada pembagian topografi sastra kan. Nah, nanti saya bahas itu gitu. Jadi, nah di komentar saya bilang menulis dengan baik itu bukan persoalan idealis atau tidak. Ya, sebagai penulis yang baik, kita harus menguasai teknik menulis apapun yang kita tulis gitu. Tema apapun yang kita tulis. Saya tambahkan. Itu saya sebut di komentar saya. Saya tambahkan misalnya ketika kita menulis sebagai ghostwriter kah, kita menulis untuk kumpulan antologi tulisan esai yang gratis kah, atau kita menulis yang dibayar mahal kah, gitu. Ya kan kita harus menulis dengan baik. Itu bukan soal idealisme saya kira. Itu persoalan teknis aja gitu. Kalau kita penulis, ya kita harus kuasain dong teknik menulis itu dengan sebaik-baiknya gitu. Sekali lagi tidak peduli apapun yang kita tulis gitu. Apapun motif yang membuat kita menulis gitu. Nggak ada hubungannya dengan idealisme soal itu gitu. Justru kita salah kalau kita tidak menguasai keterampilan teknis menulis itu gitu. Nah, soal tema, nah itu soal lain gitu. Saya memberi contoh Montaigne Boucher. Montaigne Boucher itu kan lebih dahulu dikenal sebagai penulis drama yang menang sayembara penulisan naskah drama gitu. Yang Malam Jahanam itu kan bagus banget dan menang. Dia juga menulis cerpen-cerpen yang sangat nyastra lah. Itu bahkan GM kalau nggak salah di pengantar cerpen terbaik Kompas tahun berapa gitu menyebutkan ada beberapa cerpen terbaik menurut dia, versi dia. Salah satunya adalah cerpennya Montaigne Boucher gitu. Artinya dia adalah penulis sastra yang hebat, yang diakui. Dia juga penulis puisi yang juga mencoba bereksperimen dengan berbagai cara ucap gitu. Urusan eksperimennya itu berhasil atau gagal atau diterima atau tidak urusan lain. Nah, ketika Montaigne Boucher menulis novel-novel yang menjadi tren banget pada waktu itu kan, novel-novel berbumbu cabul. Bumbu cabul. Dia mengangkat tema-tema sosial tentang tante girang, orang perempuan matang yang apa ya memuaskan hasrat seksualnya dengan para laki-laki muda. Dan dia berulang-ulang banyak sekali dia menulis novel-novel yang seperti itu kan, beberapa difilmkan kan kayak Tante Girang gitu kan, apa ya gitulah, novel-novel yang seperti itu gitu. Dia menulis dengan teknis yang sama baiknya dengan ketika dia menulis cerpen-cerpen yang dengan tema lain yang diakui kualitas
sastrawinya begitu, konteks sastranya gitu. Jadi secara teknis mau tinggal buse beres gitu, mau menulis apapun gitu. Nah, tapi ketika dia menulis novel-novel yang ngepop itu gitu, yang penting laku gitu. Yang penting orang bilang, wah mau tinggal sudah tidak idealis lagi. Wah mau tinggal menggadaikan idealismenya gitu. Nah, jadi bukan persoalan teknis. Idealisme itu tidak terkait dengan persoalan teknis gitu. Jadi kita harus sebagai penulis atau mengaku penulis atau menekatkan diri untuk hidup sebagai penulis, ya nggak ada tawaran ya, harus kuasai teknis lah gitu. Berbagai teknis kalau gitu, berbagai pendekatan cara menulis supaya kita produktif, supaya kita bisa menulis apa aja gitu kan. Nah, salah justru kalau penguasaan teknis itu membuat kita menjadi sulit menulis gitu. Salah besar kalau itu menurut saya gitu. Jadi kalau baca statusnya Encep gitu, seakan-akan dengan menguasai teknis itu dia menjadi sulit menulis gitu, menjadi wah idealis, maksud dia bilang begitu. Nah, pemahaman itu yang menurut saya tidak, kurang tepat, dan saya menawarkan pemahaman yang lain lewat video ini gitu. Jadi sekali lagi, idealisme itu seperti saya bilang di komentar saya di status Facebooknya, bahwa ada misi yang kita bawa, ada idea yang kita bawa. Itulah idealis menurut saya gitu ya. Ada idealisme yang kita usung gitu. Ketika itu kita abaikan, nah berarti kita sudah tidak ideal tuh. Tidak idealis lagi tuh gitu. Misalnya nih ya, saya kok rasanya jadi novel-novel saya itu selalu bicara soal korupsi ya, dan saya benci korupsi gitu. Nah, secara nggak sadar itu idealisme saya tuh gitu. Saya melawan korupsi lewat kata, selalu memasukkan tanpa seperti nggak ada rancangan gitu, nggak ada. Selalu ada memasukkan pembicaraan atau apa tentang anti korupsi. Ketika saya misalnya justru mendukung korupsi misalnya, ya saya akan menghukum diri saya dengan menyebut saya tidak idealis lagi, saya nggak punya idealisme lagi dalam hal itu. Mungkin begitu gitu ya gitu. Ya, Encep juga menulis tentang tulisan yang encer, tulisan yang itu juga pilihan kok, itu persoalan teknis kok gitu. Ya persoalan yang harus disampaikan dengan tulisan yang ringan, yang tidak perlu berpikir-pikir berat. Itu kalau itu pilihan, kita dengan sadar menyadari bahwa tema ini, tulisan ini harus saya sampaikan dengan cara yang ringan. Ya itu tidak salah, itu tidak melanggar idealisme apapun gitu. Tapi ketika misalnya kita harus menulis dengan muatan ide, gagasan yang berat apa gitu, karena memang harus disampaikan misalnya gitu, misalnya dalam novel misalnya ada percakapan dua orang yang bicara, kalau itu juga dilakukan dengan sadar gitu, cocok dengan karakter tokohnya, cocok dengan cerita yang hendak dibangun, bukan sekedar tempelan, ya itu juga bukan berarti itu adalah perwujudan dari idealisme. Bisa jadi itu pilihan, bisa jadi itu ya juga persoalan teknis aja gitu. Nah, sekali lagi teknis itu ya kita harus kuasain, kita harus dengan sadar memakainya, dengan sadar memilihnya, mau memakai teknik yang mana, mau pilihan jalan pengucapan yang mana gitu. Jadi itu ketika saya berkomentar dengan serius, Encep malah bilang serius amat gitu. Ya, saya bilang saya serius, tapi enggak juga lah. Ini karena saya membaca tulisan yang serius, saya akan tanggapi dengan serius. Meskipun mungkin dia kemudian menganggap saya terlalu serius, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan keterlalu seriusan saya ini bisa menawarkan cara pandang lain tentang apa itu idealisme dalam menulis, bahwa menjadi penulis idealis itu ya memang harus menjadi penulis idealis dong. Dan kalau dengan sadar memilih, misalnya kita
dalam sebuah bentuk tulisan kita agak mengabaikan idealisme itu, kalau dengan sadar ya siap-siap aja. Gitu. Ya, seperti Motinggo juga nggak peduli kata-kata orang. Gitu. Saya punya cerita Motinggo Busse itu misalnya istrinya bilang kulkas rusak. Gitu. Sebentar, dia bikin novel gitu sebentar, 1 hari jadi, kemudian dia bawa ke penerbit gitu. Ini ada novel baru nih, berapa dibayar? Ya buat kulkas 1 deh gitu. Jadi sama penerbit dibayar sama kulkas gitu. Jadi dia menulis hanya untuk dapat kulkas 1. Kita tidak bisa bicara idealisme di situ mungkin. Tapi Motinggo juga memang ya tidak ingin menunjukkan, tidak ingin mengusung idealisme apa ketika berkarya seperti itu. Dia sudah membuktikan bahwa dia bisa menulis dan dia pernah dan mencapai. Dan kalau dia mau bisa aja tuh balik lagi nulis. Belakangan kan di Kompas cerpen-cerpennya balik lagi ke seperti cerpen-cerpen yang ada 2 kumpulan cerpennya itu yang dipuji banyak orang. Saya membaca dan gue memang suka banget itu. Ada banyak hal yang bisa dicuri itu dari karya-karya idealisnya Motinggo Busse. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.